Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Dimas Irhami, absen 43 dari kelompok 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perintah sholat dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu tentang sholat. Sholat dalam pengertian bahasa yaitu adalah sebuah doa, sebagaimana tersirat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi ya, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim inna sholataka sakana lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoa Allah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu tadi arti dari surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya yaitu secara terminologi, sholat adalah sebuah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan gerakan yang sudah ditentukan aturannya, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Rumusan ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya yaitu sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dengan demikian, dari sabda beliau, dasar pelaksanaan sholat adalah sholat sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh beliau. Nah, ketika waktu itu Nabi Muhammad SAW mulai bacaan hingga berbagai gerakan di dalamnya, sehingga tidak ada modifikasi dan inovasi dalam praktik sholat. Selanjutnya yaitu ada banyak sekali perintah untuk menegakkan sholat dalam Al-Quran. Di sini ada 5 perintah sholat dengan lafadz al-qimas as-sholata. Apa itu? Menurut Al-Qutubi, akimul terambil dari kata koma yang berarti berdiri, tapi kata itu lebih tepat jika diartikan dengan melaksanakan dengan baik, khusyuk, dan bersinambungan sesuai dengan syarat-syaratnya. Sedangkan kata sholat mempunyai 3 makna. Yang pertama yaitu curahan rahmat bila pelakunya adalah Allah. Yang kedua yaitu permohonan ampunan bila pelakunya adalah para malaikat. Yang ketiga yaitu berarti doa bila pelakunya adalah makhluk atau manusia. Sholat telah lama diperkenalkan sejak zaman nabi-nabi sebelum Muhammad SAW dengan cara masing-masing. Di sini ada dalil tentang perintah untuk mendirikan sholat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbiji'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya yaitu ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tepat mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Terjemahan dari Quran surat Ibrahim ayat 40. Dalam Al-Quran juga terkonfirmasi kewajiban sholat 5 kali sehari, terdapat seperti dalam surat An-Nur ayat 58, Al-Baqarah ayat 238. Terus yang terakhir juga ada kewajiban sholat Jumat bagi orang beriman, yaitu dicantumkan dalam surat
Al-Jumu'ah ayat 9. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, nomor absen 41. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai nilai-nilai pendidikan jiwa dalam sholat. Yang pertama, ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang hubungan sholat dan ketenangan jiwa dalam Quran surat Toha ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Adapun surat Ar-Ra'du ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatma'innu qulub, yang artinya yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Dua ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa soal ketenangan jiwa adalah janji Allah yang sudah pasti akan diberikan kepada orang yang sholat. Seseorang yang sholat hatinya bisa tenang jika mengingat dan berzikir kepada Allah. Saran berzikir yang paling efektif adalah sholat. Yang kedua, ketentraman hidup bermasyarakat. Allah berfirman tentang hubungan ketentraman masyarakat dengan sholat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat lebih besar keuntungannya dari ibadah-ibadah lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu ajarkan. Sholat itu mengandung dua hikmah, yaitu dapat menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maksudnya, sholat dapat menjadi pengekang diri dari kebiasaan melakukan dua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya. Yang ketiga, dimensi medis sholat. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapatmu apabila seandainya di depan pintu salah seorang di antara kalian terdapat sungai, di mana ia mandi pada sungai tersebut setiap hari sebanyak 5 kali? Adakah daki yang akan tersisa pada badannya? Mereka menjawab, daki mereka tidak akan tersisa sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu, Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebuah penelitian yang dilaksanakan Medical Center di salah satu universitas di Amerika menegaskan bahwa sholat dapat memberikan kekuatan terhadap tingkat kekebalan tubuh orang-orang yang rajin melaksanakannya melawan berbagai penyakit, salah satunya penyakit kanker. Penelitian ini juga menegaskan adanya manfaat rohani, jasmani, dan akhlak yang besar bagi orang yang rajin sholat.
Gerakan-gerakan sholat bermanfaat bagi kesehatan fisik. Gerakan takbiratul ihram bermanfaat melancarkan aliran darah, getah bening, dan kekuatan otot lengan. Gerakan ruku bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Iktidal yang merupakan variasi postur setelah ruku dan sebelum sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Pada waktu sujud, aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak ke posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Maka aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Kemudian duduk yang terdiri dari dua macam, yaitu duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, yang perbedaannya terletak pada posisi telapak kaki. Pada saat infirosi, kaki bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervur indisius. Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Kemudian gerakan salap berupa memutarkan kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal, bermanfaat sebagai relaksasi otot sekitar leher kepala untuk menyempurnakan aliran-aliran darah di kepala yang bisa mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit di wajah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Fatisani, absen 39. Di sini saya sedikit memaparkan mengenai pengertian puasa dan perintah puasa dalam Al-Quran dan hadis. Langsung saja kita ke materi. Secara bahasa, siam berarti menahan diri. Al-Quran menggunakan kata siam sebanyak 8 kali. Kesemuanya dalam arti puasa menurut pengertian hukum syariat. Sekali Al-Quran juga menggunakan kata saum, tetapi maknanya adalah menahan diri untuk tidak berbicara. Berikut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulli wa usrobi wa qarri ainan fa imma taroinan minna basri akhodan fakulli innani nadartu lirrahmani sauman falan akhallima yauma inni sya, yang artinya sesungguhnya aku bernazar puasa, maka hari ini aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Maryam menyebutkan kata sauman menurut Syihab adalah kata yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepadanya ketika ada yang mempertanyakan tentang kelahiran anaknya Isa alaihi salam. Kata ini juga terdapat masing-masing sekali dalam bentuk perintah berpuasa di bulan Ramadan, sekali dalam bentuk kata kerja yang menyatakan bahwa berpuasa adalah baik untuk kamu, dan sekali menunjuk kepada pelaku-pelaku puasa pria dan wanita, yaitu as-samin dan as-saimat. Kata yang beraneka bentuk itu kesemuanya berakar pada kata yang sama, yakni sawama, yang dari segi bahasa maknanya berkisar pada menahan dan berhenti atau tidak bergerak. Kuda yang berhenti dinamai faras saim. Manusia yang berupaya menahan diri dari satu aktivitas apapun aktivitas itu dinamai saim atau berpuasa. Pengertian kebahasaan ini dipersempit maknanya oleh hukum syariat, sehingga siam hanya digunakan untuk menahan diri dari makan, minum, dan upaya mengeluarkan sperma dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kaum sufi merujuk ke hakikat dan tujuan puasa, menambahkan kegiatan yang harus dibatasi selama melakukan puasa. Ini mencakup pembatasan atas seluruh anggota tubuh, bahkan hati
dan pikiran dari melakukan segala macam dosa. Betapapun siam atau sahur bagi manusia pada hakikatnya adalah menahan atau mengendalikan diri. Karena itu pula puasa dipersamakan dengan sikap sabar, baik dari segi pengertian bahasa, keduanya berarti menahan diri, maupun esensi kesabaran dalam puasa. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan dan bukan untuk membayar kafarat seperti puasa pada 13 sampai 15 hari dalam tiap-tiap bulan Hijriah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pemateri sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfi Mustafa, absen 40, mengenai perintah puasa dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebelumnya, puasa pada hakikatnya adalah menahan atau mengendalikan diri, karena itu pula puasa dipersamakan dengan sikap sabar, baik dari segi pengertian bahasa maupun esensi kesabaran dalam puasa. Hadis qudsi yang menyatakan antara lain bahwa puasa untukku dan aku yang memberinya ganjaran. Dikatakan oleh banyak ulama dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladina amanu taqu rabbakum lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan batas. Orang sabar yang dimaksud di sini adalah orang yang berpuasa. Ada beberapa macam puasa yang dalam pengertian syariat atau hukum sebagaimana disinggung di atas tadi. Puasa dalam Islam ada 3 macam. Yang pertama puasa wajib, puasa kafarat akibat pelanggar, atau terakhir adalah puasa sunnah. Puasa pada bulan Ramadan difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kewajiban puasa sebagai pembayaran kafarat adalah puasa yang harus dilakukan karena pelanggaran yang telah dilakukan seorang muslim. Misalnya, berjima dengan istri di siang hari pada bulan Ramadan, yang mencabut sumpah, dan juga menzihar istri, dan juga semacamnya. Puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan dan bukan untuk membayar kafarat Ramadan dan bukan untuk membayar kafarat seperti puasa pada 13 sampai 15 hari dalam tiap-tiap bulan Hijriah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuadzan, nomor absen 42. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi yang terakhir terkait dengan nilai-nilai pendidikan dalam puasa. Jadi, fakta yang menarik yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwasanya puasa adalah salah satu ibadah yang diterapkan, yang dilaksanakan oleh hampir seluruh agama-agama monoteis, agama-agama Semit, dan agama-agama Abrahamistik. Hal ini dikarenakan semua agama tahu bahwasanya puasa itu merupakan salah satu ibadah yang memiliki ketinggian derajat, manfaatnya sangat banyak seperti itu. Jadi semua hampir menerapkan. Langsung saja to the point, kita akan bahas nilai-nilai. Nilai yang pertama adalah pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs.
Kenapa hal ini terjadi? Karena puasa, pendidikan puasa tidak hanya melatih, mendidik, menggembleng kita dengan cara menahan rasa haus dan dahaga, itu tidak. Tapi juga menahan pergerakan nafsu, menahan keinginan-keinginan yang tidak ada jelunturungnya. Itu semua ditahan. Dengan itu, sedikit demi sedikit, akhlak-akhlak mazmumah, penyakit-penyakit hati itu semakin terurai, semakin diredam, bahkan dihilangkan. Poin pertama. Poin yang kedua adalah menyehatkan jiwa. Kita tahu bahwasanya salah satu indikator jiwa sehat itu adalah kebahagiaan. Lalu, lantas apa hubungannya dengan puasa? Dengan orang berpuasa, minimal dia akan bahagia. Dalam hal apa? Sesimpel-simpelnya, mereka akan bahagia ketika berbuka. Karena apa? Bisa menyelesaikan puasanya. Sesimpel-simpelnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya Allah membahagiakan shaim atau orang yang berpuasa dengan dua hal. Yang pertama dengan berbuka, yang kedua dengan bertemu dengan Allah. Karena itu, dengan berpuasa, jiwa kita akan sehat. Karena bahagia terus digencar di situ. Yang ketiga, mendidik kemauan dan keinginan yang sangat kuat. Kita tahu bahwasanya manusia, salah satu piranti yang diberikan Allah sejak zaman azali adalah nafsu. Nafsu itu inginnya itu semua kita kuasai, harus gini. Maka dari itu, kenapa seorang bayi lahir tangannya menggenggam? Karena mereka ingin menguasai bumi. Keinginannya masih besar, seakan-akan seperti itu secara filosofi. Maka dengan puasa kita akan menahan nafsu kita. Oh jangan, ini ada gulai, rawon, sate, dan lain-lain, jangan dimakan di waktunya buka. Nah, proses penahanan ini secara tidak langsung akan membuat pola pikir, pola sikap kita agar menahan kemauan dan keinginan yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena tidak semua keinginan dan kemauan kita harus terpenuhi. Catatannya itu, tidak semua keinginan dan kemauan kita harus terpenuhi. Karena mungkin apa yang kita inginkan, mungkin apa yang kita mau itu tidak atau belum baik untuk kita yang saat ini. Oke, lanjut. Yang nomor 4 adalah menjinakkan nafsu birahi. Kenapa puasa bisa menjinakkan nafsu birahi? Secara biologis kita tahu bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu jika sudah memasuki masa akhir balik itu ketertarikan satu sama lain akan meningkat. Ada istilahnya hormon testosteron. Nah, itu juga kita tahu proses rasa suka birahi istilahnya kita pada puncak keinginan untuk berhubungan itu secara biologi membutuhkan aliran darah dan oksigen yang banyak. Kalau kita puasa, maka aliran darah dan oksigen yang beredar ke dalam tubuh itu sedikit terkurang. Otomatis nafsu yang awalnya ingin keluar buat peredaran darah, nah, itu tidak akan bisa. Karena kita tahu di peredaran darah itu setan bertempat. Kalau peredaran darahnya menciut gara-gara nutrisinya kurang dan dari puasa tadi, maka nafsunya itu nggak akan sekuat yang dulu. Jadi bisa menjinakkan birahi. Yang kelima, mempertajam perasaan kepada Allah. Karena apa? Kita tahu bahwasanya puasa secara orang normal saja itu menahan rasa lapar dan haus. Nah, di situ kita akan mulai bermindset, mulai memikirkan bahwa oh saya ini tidak bisa apa-apa ternyata. Hanya tidak makan dan minum dari fajar terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, saya sudah lemas.
oh berarti saya ini memang tidak bisa apa-apa, saya hanya makhluk yang sangat lemah, yang harus membutuhkan kholik yang hayu ya qayyum. Nah seperti itu. Dengan seperti itu kita akan terlatih. Hanya gara-gara tempe dan nasi satu piring saja saya bisa kuat, tapi tanpa itu aku lemah, berarti saya ini lemah sekali kan gitu. Itu adalah sedikit analogi tentang mempertajam perasaan kita kepada Allah. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan kasih sayang kepada sesama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dengan kita berpuasa, kita akan merasakan haus, akan merasakan lapar. Maka dari itu, kita akan tahu rasanya bagaimana orang yang tidak punya biaya untuk makan, orang miskin, gelandangan, fakir, itu seperti apa kita akan merasakan. Dengan kita merasakan, oh ternyata lapar itu tidak enak, haus itu tidak enak. Dengan kita merasakan itu, maka kita akan menimbulkan rasa empati dan simpati. Kalau ada orang pengemis, orang kelaparan di pinggir jalan, atau di daerah pelosok-pelosok yang kekurangan air, kita akan, oh ya Allah, ini pasti berat sekali ujian untuk mereka, maka saya bantu. Nah, itu kasih sayang kepada sesama akan muncul dari situ. Yang selanjutnya adalah mempersiapkan pelaku ataupun orang yang berpuasa itu menuju ketakwaan. Hal ini selaras dengan dalil puasa itu sendiri. Surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Itu seperti apa kita akan merasakan. Dengan kita merasakan, oh ternyata lapar itu tidak enak, haus itu tidak enak. Dengan kita merasakan itu, maka kita akan menimbulkan rasa empati dan simpati. Kalau ada orang pengemis, orang kelaparan di pinggir jalan, atau di daerah pelosok-pelosok yang kekurangan air, kita akan, oh ya Allah, ini pasti berat sekali ujian untuk mereka, maka saya bantu. Nah, itu kasih sayang kepada sesama akan muncul dari situ. Yang selanjutnya adalah mempersiapkan pelaku ataupun orang yang berpuasa itu menuju ketakwaan. Hal ini selaras dengan dalil puasa itu sendiri. Surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Kenapa kok bertakwa? Karena dengan puasa kita menjalankan perintah Allah, otomatis satu. Kemudian dengan kita menahan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, semua perkara yang membatalkan puasa, salah satunya makan, minum, terus yang menghilangkan pahala puasa, menggunjing, sumpah palsu, adu domba, nah, otomatis menjadi perintah Allah, takwa sudah. Karena arti dari takwa dalam kitab-kitab salafun salih disebutkan bahwasanya imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah dan meninggalkan apa yang sudah dilarang, itu sudah takwa. Yang selanjutnya, menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa ini seperti apa sih? Dengan kita berpuasa, kita akan lebih tidak arogan, kita akan lebih tenang. Contoh, kalau kita tidak berpuasa, maka pagi hari kita akan berpikir, saya nanti sarapan apa ya, lauknya apa, atau beli di mana. Kita kan berpikir, nanti siang pulang dari ngapus mau makan di mana, atau ngopi lah, atau main-main kemana. Kita akan berpikiran dengan pikiran yang receh-receh seperti itu. Maka dengan berpuasa kita akan tenang. Pagi sudah tidak memikirkan sarapan, tidak memikirkan nanti makan siang apa. Paling-paling baru memikirkan kalau sudah ngasar, wah saya nanti buka apa. Itu jiwa kita akan tenang. Itu secara dohir saja, berarti kalau di batin itu beda. Dengan adanya ketenangan jiwa, menenangkan jiwa, itu kita hidup akan tenang, slow, tidak akan arogan gitu.
tidak akan egois karena melalui puasa itu. Wah, banyak sekali sebenarnya ini. Tapi hanya ini yang terakhir dari puasa, nilai-nilainya adalah menyehatkan fisik. Kenapa hal itu terjadi? Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Hal ini terjadi secara kajian biologi. Kita tahu bahwasanya alat-alat pencernaan kita itu memiliki otot yang kendalinya di luar sadar. Jadi kita tidak usah mengomando, langsung bekerja, menghaluskan makanan, menyerap saripati makanan dalam seluruh organ pencernaan kita. Maka dari itu kita tidak bisa mengontrol itu. Terlebih kalau kita lagi sarapan itu mencerna, belum sampai selesai siang makan siang, kemudian sore malam ngemil, itu tidak akan pernah berhenti, tidak pernah istirahat. Padahal kita tahu mesin buatan manusia itu kalau tidak diistirahatkan akan panas, akan sakit. Saya tidak akan menyamakan mesin dengan buatan Allah, organ-organ itu. Tapi secara logika saja, kalau kita sendiri kalau tidak istirahat kan capek. Nah, termasuk dengan organ-organ itu. Dengan adanya puasa, maka organ-organ itu akan istirahat sejenak, akan rehat, rebahan, kira-kira seperti itu. Maka dengan berpuasa, sehat akan fisik akan sehat, maksud saya seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali manfaat-manfaat dari puasa yang tidak mungkin saya sebutkan. Oleh karena itu, silahkan eksplorasi melaksanakan puasa-puasa yang ada, tapi dengan niat mengharap ridho yang Allah. Nanti kalian akan menemukan nilai-nilai pendidikan dari puasa itu sendiri. Saya Muhammad Fuadzin, mewakili dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan materi atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.